Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Akhirnya bisa upload bebas lagi seperti biasa. Udah normal, udah gak ada halangan, gak kayak dulu yang rame-ramenya aktivitas. Bahkan gak sempat ngedit sama sekali. Tapi yang penting juara satu bos. Gak kayak kalian yang nolep doang, gak keluar kamar, gabut doang, ngeburit. Oke, karena video ini bukan berisikan tentang curhatan gua dan ceramah gua, tapi berisikan tentang fakta menarik karakter anime. Jadi karakter yang mau gua bahas ini karakter yang gak akan pernah tinggi-tinggi tapi wangi. Siapa lagi kalau bukan Roxy Milgord. Karena gua lagi malas ngetik skrip dan biar kaum kota hidupnya nyaman dan gak habis-habis bertanya, ini dia beberapa spesifikasi Roxy si wangi-wangi. Oh iya, sebelum lanjut, beberapa fakta di list ini belum ada di animenya karena cerita di animenya belum sampai di bagian cerita di mana masa lalu Roxy diceritakan atau membahas Roxy secara spesifik. Bodoh. Jadi secara tidak langsung video ini bisa menjadi sebuah spoiler keras bagi kalian yang hanya menonton animenya doang. Oke, lanjut. Di fakta menarik yang pertama, Dewi pertama Rudeus. Gak paham lagi aku cok sama Rudeus anjir. Setiap cewek ditemuinya mau adiknya lah, istrinya, pasti dia minimal satu kali lah. Kalau bukan buat agamanya, pasti buat perkumpulan fansnya. Seperti dulu lah kasusnya pas Rudeus buat fandom adiknya. Ya adiknya yang Norn, belum cukup 1 hari udah dikeluarkan gara-gara udah pernah mandi bareng. Oh iya, pas di video kemarin Rudeus juga jadiin Eris sebagai salah satu dewa yang ia sembah dan menjadikan pedang kayunya sebagai salah satu pusakanya. Untuk kasus Roxy sendiri, dia menjadikan Roxy sebagai dewinya yang pertama. Bukan cuman itu, pusaka milik Roxy sendiri cukup parah daripada istri-istri lainnya. Contohnya Ki Eris yang pusakanya pedang kayu, mungkin masih wajar-wajar dikit lah. Terus Sylphiette yang gua nggak mau umbar. Dan pusaka Roxy yang disimpan Rudeus adalah salah satu celana. Wow. Dan bagi yang belum tahu, bagi Rudeus, Roxy adalah dewi kebijaksanaan atau dalam mitologi Romawi, dia adalah Dewi Athena. Ya, gua nggak terlalu paham tentang mitologi gituan, tapi yang jelas intinya dari arti dewi kebijaksanaan itu masih ada sangkut pautnya di fakta menarik nomor ketiga. Jadi jangan di skip dulu. Di fakta menarik yang kedua, berbakat tapi lemah. By the way, definisi berbakat itu apa ya? Oke. Jadi pada dasarnya Roxy merupakan salah satu penyihir paling berbakat yang pernah ada di anime Mushoku Tensei. Itu dibuktikan dengan bisanya dia menggunakan sihir air tingkat raja. Tapi kenapa dia dikatakan lemah? Oke, nyatanya dia benar-benar sangat lemah, tapi dalam artian di suku Milgard. Pada dasarnya suku Milgard adalah salah satu suku yang paling kuat dalam segi magis dibandingkan dengan suku-suku iblis lainnya. Bahkan saking hebatnya suku tersebut, mereka mempunyai beberapa keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh suku-suku lainnya. Gua ambil contoh deh, kayak kemampuan umurnya yang sangat panjang. Dikatakan di animenya atau di ceritanya, suku Milgard itu umurnya bisa mencapai 2 abad kalau tidak terjadi apa-apa. Bahkan bukan cuma itu kelebihan dari suku tersebut, mereka juga menggunakan telepati sebagai sarana berkomunikasi jarak jauh tanpa bergerak mencari signal ke kita semua. Tapi sayangnya kemampuan telepati itu tidak dimiliki oleh Roxy, yang mengakibatkan ia selalu dibully oleh anak-anak seumurannya. Dikatain tolol lah, goblok lah, bego, anak haram ya, pokoknya gitulah. Ya hal itu cuma berlaku di suku Milgard doang sih. Tapi pas udah ketemu Rudeus, dia sudah benar-benar berubah total. Di fakta menarik yang ketiga, istri terbaik Rudeus. Oke, jika dibandingkan di antara ketiga istri Rudeus lainnya, yang terbaik versi gua adalah Roxy. Kenapa Roxy? Begini alasannya. Jawabannya karena dia sangat dewasa dibandingkan dengan istri-istri Rudeus lainnya. Ya, sudah jelas sekali lah. Kalau Roxy lah yang paling dewasa di antara mereka bertiga, Roxy aja udah hidup kisaran 30-60 tahunan pas awal cerita. Jadi sudah jelas kalau dia sangat berpengalaman dan pikirannya pasti sudah sangat matang dibandingkan dengan istri-istri Rudeus lainnya. Tapi kan usia belum tentuin segalanya. Gitu. Coba lu aja bandingin sama Eris. Eris kecil aja tingginya udah minta ampun. Apa-apa diselesain pakai otot. Lah, kalau udah dewasa, pasti mirip-mirip Gilene, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa otot.
Terus Sylviette. Kalau kasusnya ini orang sih agak beda dikit ya. Tapi semenjak dia bertemu sama Rodeus, dia selalu dimanjalah bahasa kasarnya. Belum lagi di antara mereka bertiga yang paling bijak adalah Roxy. Seperti nama dewinya ya, yang diartikan oleh Rodeus. Dia bisa dibilang sangat bijak dalam segala hal, mau itu urusan keluarga sampai urusan ekonomi. Pokoknya dari emak-emak rumahan lah. Di fakta menarik yang keempat, gila fantasi. Ku ingin nikahi kamu, jadikan kau istriku. Ingatlah kawan, kadang menghalu itu sangat perlu, tapi kadang juga menghalu itu butuh batas wajar. Ya kira-kira kayak gitulah kasusnya ke Roxy. Bagi yang belum tahu juga, alasan kenapa Roxy selalu jomblo bertahun-tahun, karena dia punya fantasi tersendiri, yang mana kalau dia terperangkap di penjara, nanti ada seseorang pahlawan lah yang akan nyelamatinnya. Tapi nyatanya karena keseringan ngehalu, akibatnya ia selalu jomblo, gak punya pacar, cantik doang kerjanya yang halu. Ya kira-kira kayak gitulah kita sekarang. Tapi kok bisa dia menikah sama Rodeus? Nah nantinya dia pas terperangkap di sebuah labirin dan dia sudah hampir menyerah, Rodeus lah yang datang menyelamatinnya dan mirip-mirip fantasinya tadi. Kenapa harus Rodeus ya anjing? Kok bukan gua ya? Anjing. Di fakta menarik yang ketiga, fandom terbarbar di Mushoku Tensei, Roxy wangi-wangi. Ya kira-kira kayak gitulah kata-kata andalan fandom Roxy. Biasanya kalau ada karakter cewek yang ketahuan ahoy atau semacamnya, pasti viral dan dicari-cari kodenya apa dapat. Apalagi pas scan ini, waduh, langsung viral anjir. Dalam sekejap doang, gak cukup 1 hari setelah penayangan anjir. Apalagi pas kata-kata andalannya keluar, gue jadi ngeri anjing. Asli cok, fandom Roxy itu horor anjing. Meskipun gue pribadi suka stylenya Roxy, tapi gak setolol itu juga lah anjing. Kalau diaduin sama fandom Iris atau Sylviette, mungkin masih gilaan fandom Roxy deh. Coba aja lu hina fandom Roxy pakai bahasa Indo. Kalau nggak di DM aja kelahi, pasti di spam atau lebih parahnya, ya disantet anjing. Entah kenapa gini amat fandom waifu di Indo anjir. Oke, itu tadi beberapa fakta yang gak jelas tentang Roxy Milguard. Fakta mana yang kalian suka atau kalian ingin tambahin, silahkan tulis aja di komen. Kalau kalian suka videonya silahkan like, tapi kalau nggak suka like aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.